Apa yang harus aku lakukan sekarang? Mengapa semuanya terjadi? Aku sudah berhati-hati mengendarai motor dengan laju normal. Tidak, aku tidak balap. Aku memperhatikan kendaraan lain yang sedang lalu lalang. Tapi mengapa aku bisa tak melihatnya? Apa aku melamun? Tidak. Rasanya aku tidak melamun. Tapi entahlah. Mungkin aku melamun. Aku tidak mengingatnya. Sial. Benar-benar sial. Bagaimana kalau Tuan dan Nyonyanya mulai mencarinya? Bagaimana kalau ada orang yang melihatku melakukannya? Tuan dan Nyonyanya akan membuat pengumuman dan menyebarkan di media sosial, lengkap dengan fotoku, nama sekolahku, bahkan alamatku. Netizen pasti akan menghujatku, menyebarkan fotoku, foto sekolahku, foto ibu, bapak, kawan-kawan, dan semuanya. Habislah aku. Habislah. Bagaimana? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tenanglah, Ambina. Tenanglah. Tenang. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Ya, aku harus tenang. Aku tidak sengaja melakukannya. Kalian percaya aku kan? Kalian harus percaya padaku. Tuan dan Nyonyanya juga harus percaya padaku. Aku tidak pernah melakukan kejahatan. Aku orang baik. Tanya saja kawan-kawanku. Tanya saja ibu bapakku. Tapi mengapa semuanya terjadi padaku? Atau kalian juga pernah mengalaminya? Lalu apa yang kalian lakukan ketika itu? Kalian tidak bisa menjawab pertanyaanku. Kalian sedang menontonku. Tidak bisa memikirkan hal lain. Kalian sedang fokus dengan tugas kalian. Ambina, apa yang kau lakukan? Kau bisa membunuh dirimu dengan membekap wajahmu seperti itu. Apakah tidak cukup bagimu satu kematian hari ini? Atau kau ingin seperti... Tolonglah. Tolonglah. Kalian harus menolongku. Pada siapa lagi aku harus meminta pertolongan? Pada siapa? Aku benar-benar tidak sengaja. Aku tak melihatnya. Tiba-tiba dia sudah ada di sana. Ya Tuhan, apa yang sudah terjadi? Aku baru saja pulang mengerjakan tugas dengan kawan-kawanku. Kami mengerjakan tugas, ngobrol, makan, lalu pulang. Aku makan sambil membuka telepon selulerku. Dan makananku tidak habis. Tersisa. Aku kenyang. Apakah ini hukuman untukku? Jangan-jangan dia jelmaan Meong Palo Karalea, pengawal setia Sang Yang Seri, Dewi Padi dalam Sure Ila Galigo. Aku pernah membaca kisahnya. Kisah masa lampau yang mengajarkan untuk menghargai makanan dan minuman. Apakah ini hukuman untukku karena aku tidak menghargai makanan? Ya, ini hukuman untukku. Ini hukuman atas perbuatanku yang tidak menghabiskan makanan. Akhirnya dibuang, padahal banyak orang yang butuh makanan.
hukuman untuk orang yang menyia-nyiakan makanan. Aku tidak menghargai makanan. Aku tidak memberi pada orang-orang yang membutuhkan, malah membuangnya. Keterlaluan, keterlaluan Aminah. Apakah kau jelmaan meong palo karalea? Apakah kau jelmaan meong peo kalarea? Jawab! Jangan diam saja. Jawab! Mengapa kau diam saja? Mengapa kau diam saja? Bantulah aku. Benar! Benar dugaanku. Dia memiliki 3 warna. Dia berwarna belang 3 warna. Dia meong palo. Tidak. Dia bukan jelmaan meong palo. Ini bukan hukuman. Dia tidak menjawab pertanyaanku karena sudah mati. Dia bukan jelmaan siapa-siapa. Dia bukan jelmaan meong palo karalea. Pengawal setia Dewi Padi Sang Hyang Seri. Itu mitos yang bernilai kearifan agar kita belajar untuk menghargai bahan pangan yang sudah ada dari sejak dahulu, yang sudah menghidupi kita. Aku memang salah karena aku tidak menghargai makanan. Tapi ini bukan hukuman. Aku akan belajar menghargai makanan. Nah, ini yang kuperlukan. Jadi, dia telah dipelihara oleh orang-orang Mesir sejak tahun 4000 sebelum Masehi untuk menjaga pangan dari jarahan tikus. Dia dianggap sebagai jelmaan Dewi Bastet, bahkan diperlakukan layaknya manusia. Siapapun yang membunuhnya akan menerima balasan dibunuh juga. Hah? Apa? Belum selesai penjelasannya. Tradisi Mesir kuno inilah yang disebut-sebut sebagai munculnya mitos mengubur yang mati tertabrak akan mencegah nasib sial. Aha! Aku tahu sekarang. Aku akan menguburnya. Ya, aku akan menguburnya. Tapi bagaimana jika tuan dan nyonyanya tidak menerima dan menuntutku, menyeretku ke polisi dan memenjarakanku? Oh Tuhan, ini sangat menakutkan. Aku tak bisa lagi memikirkannya. Ini sangat membuatku tertekan. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Hiduplah, kumohon hiduplah kembali. Aku tidak sanggup memikirkan semuanya. Hiduplah kembali. Aku mohon maafkan aku. Aku harus menyelesaikannya sekarang, sebelum ibu dan bapakku pulang. Mereka tak boleh tahu kejadian ini. Tak boleh. Aku tak boleh menyusahkan mereka. Aku harus menyelesaikannya sendiri. Tidak. Penonton tidak bisa membantuku. Mereka sedang menyaksikan kita. Mereka reka adegan monolog ini. Kita yang harus saling tolong. Ayolah.
Tuan dan nyonyanya datang untuk menangkapku atau bahkan membunuhku. Bisa jadi yang datang adalah orang-orang suruhan mereka yang bertugas untuk membunuhku. Ya, membunuhku. Ini sangat mengerikan. Jangan tangkap aku. Aku tidak sengaja melakukannya. Sungguh tidak sengaja. Aku tidak melihatnya. Tiba-tiba dia melintas begitu saja di jalan. Aku tidak melihatnya. Jangan tangkap aku. Aku mohon jangan bunuh aku. Aku mohon jangan bunuh aku. Aku tidak sengaja melakukannya. Aku masih ingin hidup. Aku akan berhati-hati. Percayalah padaku. Maafkan aku. Apa yang harus aku lakukan agar kau memaafkanku? Demi Tuhan aku tidak melakukannya. Demi Tuhan aku tidak sengaja. Aku minta maaf. Katakan sekarang apa yang harus kulakukan agar kau memaafkanku. Katakan. Akan kulakukan. Tidak. Aku tidak sengaja melakukannya. Ini penjelasan yang jujur. Tidak ada niat untuk menabraknya. Ini murni ketidaksengajaan. Dan ketidaksengajaan patut dimaafkan. Aku akan menguburnya. Aku akan datang pada tuan dan nyonyanya, menceritakan semuanya. Jujur, itu lebih baik.